Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arfi dalam next video, masih membahas seputar masalah GERD anxiety ya, teman-teman semuanya. Saya doakan buat teman-teman yang masih merasakan sakit, semoga segera diangkat dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini ya, karena kemarin itu banyak yang tanya, Kak, gimana caranya mengulangi rasa cemas yang berlebihan, itu salah satunya. Kemudian sebenarnya tuh saya tuh sensasi rasa-rasa yang saya rasakan sudah nggak ada ataupun sudah berkurang semua, cuma rasa cemasnya itu mas gitu ya, sama rasa rasa cemas sama rasa berpikiran negatif ya. Itu adalah bagi saya sendiri, tersebut adalah permasalahan yang krusial ataupun sangat urgent yang harus diselesaikan ya buat teman-teman semuanya. Itu harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan ya ujungnya teman-teman akan merasa sakit-sakitan terus gitu ya. Dan saya sendiri menganggap itu adalah salah satu bisa jadi itu gangguan jiwa. Aduh, maaf ini teman-teman, saya nggak sampai ngomong kayak gitu karena saya sendiri yang merasakan. Ini saya nggak bilangin teman-teman yang lain ya, karena saya sendiri yang merasakan. Terus kemudian saya ngobrol sama orang, kemudian saya tanya sama dia, nah mas ini sakit kayak gitu, mas sudah cek ke dokter? Sudah. Terus katanya gitu kan ya. Terus sudah yang rasa sudah hilang? Iya sudah mas, cuman tinggal lemes, sudah semuanya sudah. Tapi kok kayak gini ya mas, kadang-kadang saya kelingan, kok saya gemetaran gitu. Tiap hari tanyanya itu. Kalau nggak itu yang dirasa, kadang-kadang sakit saya gini mas, hidung saya bumpet, kok belum sembuh-sembuh ya mas ya. Nah, oke. Teman-teman tahu nggak ya bahwasanya kondisi kejiwaan ya psikis ya, sorry ya saya bilang ya, maaf ini teman-teman semua. Kondisi kejiwaan kita ataupun psikis kita itu sebenarnya sedang terserang sama anxiety itu ataupun cemas yang berlebihan itu tadi loh. Jadi saya nggak akan berbicara teori masalah banyaknya teori yang mungkin youtuber yang lain ataupun survivor yang lain sudah jelasin bahwasanya dengan metode ini itu udah dijelasin lah ya apa itu penjelasannya. Kalau saya nggak, yang penting teman-teman sembuh itu aja saya sudah senang, karena saya ingin mengajak teman-teman itu bisa sembuh bersama saya. Oke. Jadi gini loh, karena faktor itu, cemas itu, jadi teman-teman itu nggak akan bisa move on gitu loh. Teman-teman itu akan selalu pikiran negatif terus gitu ya. Ada dua cara yang saya lakukan ya. Kalau teman-teman mau ingin sembuh ataupun cuma nggak pikiran negatif ataupun nggak merasa cemas lagi ya, ada dua cara yang yang saya lakukan ya. Teman-teman itu pasti teman-teman semua itu nggak percaya dengan apa yang dokter katakan, ya nggak? Kalau ada satu dokter ya, misalnya saya udah periksa ke sana tapi kok nggak sembuh-sembuh, kayaknya obatnya salah deh atau apanya. Dan teman-teman itu nggak percaya sama dokter itu ya. Ini teman-teman nggak percaya sama dokter. Bukan bilang teman-teman ya, tapi saya sendiri. Saya sendiri itu gitu awalnya. Karena mungkin karena terlalu lama ya sakitnya ya. Ya karena terlalu lama gitu ya. Saya tuh sampai nggak percaya sama dokter. Apa saya malah menduga-duga, apa saya ini sakit dibuat-buat gitu ya. Mungkin ada yang berpikiran kayak gitu. Mungkin salah satu dari teman-teman mungkin ada yang bahkan berpikiran seperti itu, bahwasanya sakit kita itu dibuat-buat orang. Nah, artinya mungkin lah kena apa gitulah ya. Mesti kayak gitu. Iya. Karena apa? Itu sebenarnya dari diri kita sendiri loh. Dari diri kita sendiri. Dari diri kita itu menganggap bahwasanya sakit kita itu nggak sembuh-sembuh. Jadi kita itu dokter satu ya, kita periksa ke dokter A, terus situ nggak ada perubahan, kita periksa lagi ke dokter B, itu nggak ada perubahan, dokter C, dia terus kayak gitu. Yang ada teman buang-buang waktu, ya satu, yang dua buang-buang uang teman-teman buang-buang, yang nggak sembuh-sembuh kan, ya kan? Ya ikhtiar teman-teman semua, tapi salah satu ikhtiar yang terpenting adalah dari diri kita gitu loh. Nah, kita itu mau sembuh apa enggak? Kalau kita mau sembuh berarti pikiran kita itu yang harus dirubah gitu loh.
kalau misalnya nih ya, saya bilang rasa-rasa yang dirasakan itu setiap hari terus enggak, ya udah dianggap biasa aja gitu loh. Terus gimana mas nggak bisa nggak biasa, ya udah ngeluh sedikit tapi nggak usah dibahas-bahas terus, dipikirkan, alihkan pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang lain gitu, baca buku, kemudian beribadah. Kalau sekarang ini kan terlebih pada bulan Ramadan, perbanyak baca Quran gitu ya. Kalau kita masih merasakan, kita fokusnya kepada rasa sakit itu, kita fokusnya mikir rasa sakit, ya udah teman-teman, alamat terus aja nggak sembuh ya. Tuh teman-teman, yang pertama itu teman-teman nggak percaya sama apa kata dokter tuh. Nah solusinya adalah teman-teman harus percaya dengan apa yang dikatakan dokter, vonis yang dikatakan dokter ini. Nggak usah ganti-ganti dokter, satu. Terus nggak usah sering merasa-rasa. Ya emang ya dirasa-rasa gitu ya. Memang rasanya ini kok sakit gitu ya. Ini kok sakit. Ya udah, kalau mau sakit periksalah ke dokter, terus minta obat, terus yakin sembuh. Itu aja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu udah menghilangi rasa cemas ya. Kalau misalnya udah ketemu dokter, terus nanti misalnya kan dokter memberikan saran-saran, oh ini nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak ada apa-apa, pasti dokternya nanti akan bilang, oh masnya nggak apa-apa, mbaknya nggak apa-apa. Setelah di semua check up semua, oh nggak ada apa-apa. Berarti teman-teman itu nggak apa-apa. Yang apa-apanya itu teman-teman menganggap dirinya teman-teman itu yang ada apa-apanya. Itu kan berarti salah satu gangguan jiwa. Maaf ini saya bilang kayak gitu, karena saya mengalami kayak gitu. Saya itu sampai mau pindah dokter berapa kali gitu. Saya 2 kali saya pindah dokter ya. Mesin cuci ini dipatenin sih mama. Nah itu, ya maaf teman-teman ya, karena ini ada trouble. Nanti suaranya nggak dengeran. Jadi gitu. Ya, yang pertama. Jadi teman-teman harus percaya dengan apa kata dokter. Teman-teman dengarkan, terus nggak boleh kita menduga-duga kita sakit apa gitu ya. Nah, itu. Terus lagi kalau misalnya sama itu teman-teman, misal nih kalau teman-teman kurang yakin dengan apa penyakit sebenarnya saya ini sakit apa gitu ya, teman-teman satu pergi ke dokter spesialis penyakit dalam, kalau enggak dokter spesialis penyakit jantung. Karena apa? Ini teman-teman semua, sakit lambung, sakit mah itu ada 2, rasanya hampir sama gitu, sama dengan rasa sakit jantung. Memang beda-beda tipis tapi bisa dibedakan. Udah itu aja. Teman-teman harus kontrol dulu. Makanya nanti kan di situ ada namanya rekam EKG. Kalau dokter spesialis jantung dia udah tahu, oh kalau semuanya normal, oh berarti normal. Berarti teman-teman nggak apa-apa ya, teman-teman harus percaya itu gitu loh. Nggak usah pikir-pikir, oh tapi kok ini saya masih sakit. Saya teman-teman tahu nggak, saya tuh sampai sama dokter itu, saya sampai saya nggak bisa loh dok, gini saya kayak menyanggah gitu ya. Dokter itu malah saya sanggah, sampai dokternya itu ketawa-ketawa. Saya heran, kok bisa saya kayak gitu. Ya itu mungkin yang disebut saya bilang tadi, gangguan jiwa psikosomatis itu tadi loh. Jadi kita tuh mikir sakit ya, kita itu mikir sakit, nah terus sakit kita itu nggak sembuh-sembuh itu loh. Nah, jadi itu teman-teman ya. Terus itu yang pertama, itu cara yang pertama. Jadi teman-teman harus berkunjung ke dokter spesialis untuk mendapatkan keyakinan. Itu satu, kunjungi dokter. Kalau enggak ya kunjungi orang yang benar-benar bisa meyakinkan teman-teman. Tapi kalau dengan dengerin saya ini seperti teman-teman bisa yakin, oh saya ini pasti bisa sembuh. Insya Allah teman-teman sembuh. Karena apa? Karena itu semua lamanya itu, proses penyembuhan lamanya itu awalnya dari pikiran gitu loh, pikiran kita. Tuh ya. Terus yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara menghilangkan rasa cemas ataupun anxiety yang saya lakukan. Itu yang pertama tadi kan kita tahu ya, dokter, periksa ke dokter, kemudian kita tuh harus yakin. Dan misalnya kurang yakin benar, kita harus periksa dokter ke spesialis biar tahu. Kita tuh kalau dokter tuh bilang kamu tuh normal loh mas, nggak ada apa-apa, ya berarti normal, artinya nggak sakit apa-apa. Itu gara-gara pikirannya yang dirasa-rasa gitu loh. Kalau teman-teman rasa-rasa terus, saya kok lemes gini lah, ya udah lemes terus aja.
Saya ini bukan marah-marahin, tapi karena saya sendiri ngalamin itu loh. Tapi teman-teman harus bisa move on dari pikirannya. Ya, jadi itu. Nah, yang kedua, cara yang saya lakukan adalah saya lebih ke pendekatan rohaniyah, ya. Tahu rohaniyah, teman-teman? Ya, apa namanya? Oh, ini udah saya. Ya, teman-teman. Ya, ini saya buat videonya waktu sahur ini. Nanti aja. Pendekatan rohaniyah artinya ini. Kita itu sakit itu, kok bisa sakit itu, siapa sih yang memberikan sakit, itulah maksudnya. Terus apa namanya, salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan adalah berdoa, meminta dengan bersungguh-sungguh keyakinan hati kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya Allah, tapi kalau teman-teman lagi yang beragama non-Muslim, ya mungkin dengan Tuhannya. Kita sama-sama ini ya, kita pendekatan diri dengan Sang Maha Pencipta. Kita dekatkan, kita minta dengan Beliau. Kita minta, ya Allah, berilah saya kekuatan, kesembuhan. Kita minta, tapi harus yakin teman-teman. Kalau teman-teman nggak yakin, ya namanya orang minta. Nah, kalau nggak yakin bisa sembuh, ya gimana? Nanti Allah bisa menyembuhkan gitu ya. Ya teman-teman sendiri gitu loh, dengan cara doa gitu ya. Yang bisa membuat hati kita tenang itu hanya doa, teman-teman. Yang bisa, ingat dokter ya, Allah itu, Tuhan itu adalah dokter dari segala dokter gitu teman-teman. Orang lain siapapun ya, siapapun, tabib segala apapun itu, kalau dia udah berbagai macam cara yang teman-teman lakukan, tapi kalau ketika Allah tidak akan menyembuhkan penyakit teman-teman, maka teman-teman tidak akan pernah sembuh. Tapi ketika Allah udah bilang sembuh kamu, nah di sini adalah titiknya. Titiknya adalah bagaimana koreksi diri kita kepada Sang Maha Pencipta, keseharian kita terhadap Sang Maha Pencipta itu untuk bisa sembuh. Artinya apa? Perbanyaklah ibadah. Jadi nanti kalau ibadah kita udah banyak, kita sering berzikir, kuatkan zikir, sholat malam, baca Quran, nanti hati kita itu tenang. Kalau baca 1 juz, 2 juz itu belum apa, kalau saya orang Muslim, saya baca 1 juz, 2 juz itu. Istri saya juga sering bilang sama saya, kalau 1 juz, 2 juz itu nggak akan kerasa bedanya. Coba baca lebih 3 juz, baca aja, nanti hati teman-teman itu akan merasa damai. Nah, nanti dari situ Allah akan menurunkan jalan-jalan supaya teman-teman itu berbahagia atau bahagia. Nanti gimana cara mendapatkan kebahagiaan, nanti ada gitu aja. Nah, nanti rasa cemas itu akan dikurangi sama Allah. Gitu loh. Sebenarnya itu cara saya ya. Yang kedua, yang ketiga, teman-teman sambil mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak memicu asam lambung, misal seperti saya asam lambung, dan minum obat herbal ya. Herbalnya apa? Madu gitu ya, madu biasa itu nggak apa-apa. Kalau saya itu lebih cenderung lebih suka gitu ya, dengan madu 2 sendok madu, kemudian saya kasih ke air hangat, kemudian saya aduk terus minum di waktu hangat-hangat itu diminum. Itu enak bener. Enak bener. Saya minum itu pagi dan sore. Nanti kalau sahur kayak gini ya minumnya habis pas mau nanti imsak gitu. Sekarang ini imsak ini saya minum. Jadi gitu teman-teman. Itu cara saya mengurangi rasa cemas. Berdoalah teman-teman. Mintalah kesembuhan kepada Sang Maha Pencipta. Berdoalah. Berdoalah. Kalau teman-teman gak yakin, kalau teman-teman dirasa saya, teman-teman gangguan jiwa inilah yang akan terus menemani teman-teman keseharian teman-teman, sehingga membuat apa yang teman-teman derita itu gak akan sembuh lama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ketiga cara yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kalau nggak yakin, nggak sembuh, teman-teman nggak yakin ini sakit apa gitu ya, kunjungilah dokter spesialis. Kalau dia
apa namanya, dokternya kata kamu nggak apa-apa loh mas gitu ya, ya udah berarti teman-teman nggak apa-apa, artinya normal, nggak ada apa-apa. Itu cuma pikiran teman-teman, nggak apa-apa, senyumin aja. Oh alah, saya cuma kayak gitu, nggak usah dibantah kata-kata dokter. Kadang-kadang kita ini yang bantah dokter, sorry ya. Itu saya bilang kayak gitu karena saya sendiri dokter spesialis jantung itu saya bantah. Tapi saya ini sakit dan dulu, tapi ini saya sakit lah gitu, saya bilang kayak gitu, malah dokter ketawa. Karena apa? Kebanyakan googling kata dokter. Nah itu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, berdoa, artinya perbaiki apa namanya, rohaniah kita, hubungan kita sama Allah sang Maha Pencipta. Dan yang terakhir, makannya, makan makanan yang nggak micu asam lambung dan konsumsi herbalnya yang dikonsumsi ya, madu lambung gitu baik, atau kunyit itu ya udah banyak di internet tuh, banyak, dipilih aja salah satu yang mana yang paling cocok gitu. Tapi yang terpenting kesembuhan ini adalah diri kita yang berperan penting untuk peran kesembuhannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, semangat.